ini menarik saya kira ya, meskipun dilakukan paling belakangan karena 1 tahun itu kan sudah sepekan lebih yang lalu ya, tanggal 21 pemerintahnya Pak Prabowo itu. Tapi karena yang melakukan evaluasinya para diaspora, jadi kita maklumi gitu. Dan saya yang mengusulkan kita nggak lagi mengulang evaluasi terhadap pemerintahannya Prabowo yang 1 tahun. Saya kira kita lebih fokus apa yang harus dilakukan saja, itu jauh lebih maju ke depan ya, karena kalau evaluasi 1 tahun itu sudah banyak sekali yang melakukan itu. Saya usulkan itu. Sebenarnya saya ingin memulainya dari Profesor Husnul Ma'iyyah, dari sisi karena politik, kedua dari sisi perempuan, keterwakilan perempuan satu-satunya. Tapi tadi Mas Antoni Budiawan minta izin karena mau ada acara lain yang harus dilakukan, karena kita juga tidak mungkin karena randonnya juga udah meleset kan ya, jadi bukan salahnya Mas Antoni ya kalau bikin janji. Nah kita menghormati supaya Mas Antoni tetap bisa bicara dengan kita, dan kemudian juga janjinya di tempat lain itu terpenuhi, kita beri kesempatan dulu kepada Mas Antoni Budiawan. Silakan Mas Antoni. Kita batasi ya karena banyaknya, mungkin sekitar 10-an menit maksimal semua ya. Terima kasih Mas Hersu. Selamat siang. Oh, belum. Udah, oke, lanjut. Ya, oke. Selamat siang, Pak Faruk Rozi. Ya. Berdiri aja nggak apa-apa. Iya. Jadi ya kalau di sini evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo, tapi kita lihat bahwa sudah banyak juga tadi yang seperti Mas Hersu katakan, tapi dalam bidang ekonomi saya cuma mau memberi beberapa catatan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi kita kuartal 1 4,87%, kuartal kedua 5,12%. Apakah ini ada artinya? Ya, kalau kita lihat, saya mengamati bahwa ada fabrikasi data pertumbuhan ekonomi. Jadi kita punya angka ekonomi ini sulit bisa dipercaya. Sebetulnya itu sudah saya pertanyakan dari tahun 2015, 2017 dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara prospek ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi persentase itu percuma gitu. Dari itu juga 5% terus dari 2015, tapi kita berasa juga kok kehidupan makin susah gitu. Nah, jadi yang saya ingin menyoroti adalah data-data untuk backup mengenai ekonomi ini. Yang pertama adalah mengenai fiskal. Ini yang paling penting bagi pemerintah. Fiskal itu yaitu APBN. Penerimaan negara saat ini per kuartal ketiga, per semester 1 itu cuma 8,5% penerimaan pajak terhadap PDB. Sedangkan dari penerimaan pajak itu yang sudah drop dari 10%, sudah dari 10% dari tahun 2024 menjadi 8,5%, dan dari situ kita harus bayar bunga 26%. Jadi kita ini sudah masuk dalam krisis fiskal. Saya mengkategorikan sudah masuk ke dalam krisis fiskal. Dan ini sudah terbukti, kalau dulu krisis fiskal bahwa Sri Mulyani itu menaikkan melalui pajak, lalu kemudian mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM dan sebagainya pada tahun 2022 itu. Sekarang kalau kita lihat, mungkin pemerintahan Prabowo mungkin tidak berani menaikkan pajak, apalagi Purbaya sudah mengatakan kami tidak akan menaikkan pajak. Nah, tapi apa dampaknya? Dampaknya transfer ke daerah dipotong. Ini sudah terjadi, transfer ke daerah drop sekali gitu. Ini menjadi masalah. Kenapa transfer ke daerah dipotong? Ini memicu ketidakpuasan kepada daerah. Nah, karena begini, ini masalah prestasi dari pemerintah pusat. Kenapa bahwa penerimaan pajak itu turun lalu harus dikorbankan daerah? Karena penurunannya ini kepada daerah ini tidak proporsional. Daerah lebih banyak. Nah, kalau daerah lebih banyak artinya pusat tidak mau turun penerimaan pajaknya, penerimaannya untuk belanjanya, tetapi daerah. Nah, sudah ada beberapa gubernur menghadap Menteri Keuangan, lalu dibilang ini bagaimana gitu. Nah, ini kalau sampai turun terus,
ini akan menjadi konflik, bisa memicu konflik di daerah karena harus menaikkan pajak, dan kita sudah tahu di Pati pada awal itu Februari awal tahun naik PBB ya, memicu. Nah, sekarang apalagi yang mesti dinaikkan? Nah, ini kalau kita berada di krisis fiskal, kita akan terjadi penurunan ekonomi lebih dalam, tetapi karena ada fabrikasi ekonomi, data ekonomi bisa saja dipertahankan menjadi 5%. Fiskal kita sangat sulit dan moneter juga begitu. Nah, kita punya moneter, kurs rupiah sudah mencapai terhadap dolar 16.000, sempat mencapai 16.800 dari kita punya budget 16.000. 16.800 itu pun harus melalui intervensi terus. Nah, bagaimana intervensinya? Intervensinya melalui utang luar negeri. Melalui utang luar negeri. Jadi utang luar negeri ini sudah digunakan untuk intervensi rupiah. Misalnya, utang luar negeri ini nggak hanya pemerintah saja. Bank Indonesia sudah jadi mesin utang luar negeri lagi. Bank Indonesia dari utangnya 2,7 miliar dolar, 2,8 miliar dolar pada tahun 2019, sekarang ini sudah mencapai pada akhir 2024 28 miliar US dollar. Bayangkan naiknya hampir 10 kali lipat. Utang luar negeri Bank Indonesia. Untuk apa Bank Indonesia utang dalam dolar? Bank Indonesia tidak berbisnis. Jadi utang ini adalah untuk membela rupiah. Jadi rupiah kita ini sudah sangat tergantung dari intervensi, karena kita punya transaksi berjalan dan sebagainya itu defisit. Nah, di tengah kesulitan kita punya fiskal dan kita punya moneter, ini banyak sekali pengeluaran-pengeluaran pemerintah harus ditanggung yang dari 10 tahun terakhir ini yang utangnya sangat besar sekali, ugal-ugalan, salah satunya WUS. Nah, jadi sekarang WUS ini sudah mencuat kepada permukaan, sudah menjadi masalah nasional. Siapa yang mau menanggung? Bunganya saja sudah tidak terbayar. Siapa yang mau menanggung ini? Nah, sampai Presiden mengatakan, coba Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Danantara, coba tolong cari solusi. Ini belum sampai kita ke cicilan. Jadi ini sudah sangat serius. Nah, khususnya WUS ini, kita tidak boleh menangani ini melalui uang negara. Karena perlu diingat, WUS ini adalah B2B. Dibuat dari awal bahwa WUS ini tidak mendapat jaminan pemerintah, tidak mendapat jaminan dari APBN. Karena Jepang minta jaminan dari awal, maka Jepang dikalahkan. Karena minta jaminan. Oleh karena itu, jaminan dari APBN ini menjadi key decision factor. Menjadi satu yang tidak boleh dilanggar lagi. Karena kalau itu menjadi jaminan pemerintah, harusnya Jepang menang. Kalau Jepang menang, kalau kita hari ini melalui Jepang, kita ini tidak ada kesulitan keuangan. Karena bunga dari Jepang, kita bayar setiap tahunnya dengan kurs yang sekarang 16.300, cuma 75 miliar dolar setahun bunganya. WUS berapa? 2 triliun. Sudah lebih kalau sekarang dengan kurs yang sekarang itu lebih. Karena bunga itu kan 2% yang bunga yang awal. Bunga cost overrun-nya kan 3,4%. Iya, udah saya hitung itu semuanya menjadi 120 juta US dollar, itu kurang lebih menjadi 2 triliun dengan 16.300. Tentu saja dengan 16.500 yang 16.600 sekarang. 16.600 udah lebih dari itu, makanya saya katakan 16.300. Jadi kita masalah di WUS ini adalah karena kita tidak bisa bayar bunganya 2 triliun. Kalau kita dengan Jepang kita cuma bayar 75 miliar. 75 miliar itu Rupiah ini ya? Sangat rupiah. Oh. Udah dalam rupiah 75 miliar dengan 2 triliun. Nah, inilah yang membuat masalah ini. Jadi, bagaimana ini harus ditangani?
Jadi ini tidak boleh lagi kita menang. Itu belum termasuk dugaan markup ya. Karena saya melihat ini ada dugaan markup. Jadi ini suatu decision kriteria yang harus ditaati, tidak boleh pakai uang negara. Lalu ditanya bagaimana solusinya? Ya solusinya B2B. Kalau tidak bisa bayar di B2B, Anda negosiasi. Lalu ada yang mengatakan, oh kami sudah negosiasi dengan pihak China. Itu apa? Dari 40 tahun ke 60 tahun. Ini kan yang negosiasi ini kan menunjukkan satu kebodohan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita belum bayar cicilan. Apa yang mau dibundurin gitu kan? Nah jadi itu. Jadi kita belum bayar cicilan, negosiasi, restrukturisasi, memperpanjang cicilan itu tidak ada gunanya. Yang harus dinegosiasi adalah turunkan suku bunga. Turunkan suku bunga. Perlu dicatat, semakin kita memperpanjang negosiasi, 40 tahun menjadi 60 tahun, semakin besar kerugian negara. Karena bunganya semakin panjang. Nah, Dan pertanyaannya apakah 60 tahun yang akan datang teknologinya masih bisa dipakai itu? ya, Kan nggak bisa lagi. Relatif dipakai bisa, tapi ya mungkin maintenance-nya juga makin mahal. Ya, jadi gitu. Jadi ini yang menjadi satu permasalahan serius dengan kita punya fiskal yang semakin sulit dan ini. Dan kalau kita lihat ini, saya kemarin bicara sama beberapa orang, lalu kemudian juga dibilang, wah kita harus bangga dengan adanya WUS. Kita harus bangga, kita ini satu-satunya di Asia Tenggara. Lalu saya katakan begini, apa yang kita mesti banggakan? Setiap orang yang punya duit, setiap orang yang nekat utang, pasti bisa punya WUS. Karena bukan bikinan kita. Apa yang kita mesti banggakan kalau bukan bikinan kita? Tapi masalahnya adalah, ini bukan masalah WUS-nya, bukan masalah kereta cepat. Masalahnya adalah ada yang lebih murah, kenapa Anda beli yang mahal? That is the problem gitu kan. Kenapa ada yang lebih murah, kenapa Anda beli yang mahal? Ini bukan masalah. Kalau ada Shinkansen pun, yang Jepang, tetap aja kita juga sama bangganya, sama cepatnya 350 km. Nah, jadi ini harus diusut sebelum ini menjadi beban negara, dan di sini ada dugaan-dugaan markup, dugaan-dugaan korupsi dengan nilai begitu tinggi, maka saya mengusulkan untuk aparat hukum, penegak hukum dan KPK turun untuk memberikan keadilan bagi rakyat, bagi masyarakat. Saya rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Antoni Budiawan. Kita izinkan beliau untuk meninggalkan tempat ya, karena supaya memenuhi janjinya yang lain. Ya, silakan. Oke, kita sekarang akan lihat dari sisi politik dulu ya. Kita persilakan Profesor Husnul Umar ya. Sama dengan yang lain, waktunya kita beri waktu 10 menit ya Prof ya. Kapan lagi ini bisa ngatur-ngatur Profesor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil survei tadi menarik kayak gitu ya, sebagai fungsi kontrol dari civil society, demokrasi itu adalah civil and political liberties. Pandangan saya terhadap what can I do, what can we do, atau bagaimana apa yang harus dilakukan oleh rezim PSGR. Jadi PSGR gitu ya. Gibran. Ya, makanya PSGR kayak gitu kan. Duduk. Nah, ini kan konsepnya kan dari mulai selection, ya itu kita sebut sebagai recruitment, election, dan kita dari tadi pagi bicara tentang delivery. Post election, what can I do, what can we do, apa yang harus dilakukan, amanat apa yang dilakukan. Lah saya tadi pagi mau ngomong apa, ketemulah buku ini, Paradoks Indonesia. Ini yang kemudian, ini dramanya di sini nih. Bagaimana waktu 2019 buku ini kan dikutip habis oleh PS. Nah, apakah hari ini dia melakukan langkah-langkah tahap-tahap yang nantinya menyelesaikan masalah tantangan dari buku Paradoks Indonesia ini? Apa saja itu di dalam konteks membangun kesadaran nasional, penguasaan kekayaan negara. Kalau dalam konteks buku ini dulu data yang lama, 49% kekayaan dikuasai oleh 1% penduduk. 72% tanah dikuasai oleh 1% penduduk. Dan yang itu juga. Nah,
Dari dulu selalu bicara tentang demokrasi dikuasai oleh pemodal. Ya, jadi para bandar, 9 naga, makanya selalu disebut sebagai unholy alliances, persekongkolan jahat di dalam konteks itu antara elit birokrasi dan elit politik dan elit bisnis ekonomi. Pemimpinnya sold out. Nah, sekarang partai politiknya di mana? Sama saja juga di dalam konteks itu. Nah, bagaimana strategi mencegah tragedi itu? Tragedi dicegah, tapi potensi kekayaan kita masih dijajah. Saya baru pulang dari Ternate, melihat bagaimana, kenapa itu yang namanya istri calon gubernur bisa menjadi menggantikan. Padahal dia pemilik kapal yang meledak itu. Sementara ada kasus yang lain, kapal yang kecelakaan tidak ada suratnya dan sebagainya, itu pemiliknya juga dipidana. Dan waktu itu kok nggak ada pemikiran pidana, tapi kan dia korban, Bu. Itu kata KPU di sana. Ya, ini jadi bagaimana potensinya? Ternyata ada urusan iup Maluku Utara. Ya, jadi eksploitasi ekstrativisme resources. Tapi lucu di sini ada demokrasi ekonomi yang itu sebetulnya liberal, konstitusi kita, dan demokrasi rakyat. Nah, yang isu kedua highlight, ini bagusnya kan namanya husnul mar'iyah. Jadi harus berhusnudzon, tidak bersuudzon. Dia memang carry over rezim sebelumnya 10 tahun. Apa yang berbeda? Reshaping international community. Ternyata cita-cita Pak Prabowo dulu menjadi presiden tercapai ya. Jadi bisa makan dengan presiden Prancis, dengan presiden yang kayak gitu-gitu. Tapi eksekutif, presiden tuh eksekutif. Mestinya tuh execute. Jadi kalau selalu mengatakan kalau kita bicara tentang oposisi, tentang kita mengkritisi, itu selalu omon. Lah sekarang ini yang disenangi omon. Jadi pidato di sana, pidato di sini, kan lucu ya. Padahal yang harusnya omon itu parlemen. Parle itu to parle, itu to govern. Parle itu ngomong-ngomong. Jadi pemerintahan ngomong-ngomong, itu DPR. DPR-nya nggak ngomong tapi presidennya ngomong terus ya gitu. Lah delivery-nya apa? Reshaping posisi Indonesia di international community. Hari ini lumayan. Dulu kan cuma come to invest in my country. Oh, my minister answer your question. Enggak gitu kan, dulu kan gitu. Nah sekarang dia bisa sampai harus bicara. I have to talk to Eric ya. Nah bocor itu. Yang namanya mic-nya dengan Trump ya kayak gitu. Loh kok gimana, masa presiden kita ketemunya dengan anaknya Trump yang pebisnis. Nah ada hal-hal yang seperti itu. Tapi yang paling kelihatan model militer maskulin nanti dalam power pidatonya gagah. Presiden kita gagah hari ini ya. Jadi banyak kan sekolah, oh kita bangga punya Presiden Prabowo. 2019 kemana aja mak, kayak gitu kan Bu, kayak gitu. Nah tapi salah satu kritik saya terhadap pidatonya Presiden di UN General Assembly ya, dipuja-puji memang. Tapi setelah mendengarkan pidato Presiden Kolombia terasa kurang. Ya, bagaimana dia mengkritik lembaga ini sudah menjadi saksi bisu terhadap genocide di Gaza. Kayaknya nggak ada. Malahan ada kalimat yang mengatakan keamanan Zionis Israel harus itu kayaknya salah itu. Nggak perlu. Wong perampok kok, keamanan perampok harus dilindungi, kan nggak bisa kayak gitu ya. Nah di situ. Tapi sebetulnya bukan itu. Ini kalau saya pidato dari Raja Jordan itu mengatakan terima kasih kepada rakyat Jordan yang selama ini sudah bekerja luar biasa membantu rakyat Palestina dan Gaza. Presiden kita kenapa nggak bicara? Emang rumah sakit di Gaza rumah sakitnya pemerintah. Emang selama ini yang selalu cinta kepada Palestina, Gaza, mestinya kan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang selama ini ya sudah sejak tahun 48 kalau kita bicara Nakba kayak gitu ya. Itu selalu kenapa? Karena dulu ulama Palestina itu membantu ngasih duit kepada kemerdekaan untuk kemerdekaan Indonesia. Mestinya ada terima kasih kepada rakyat Indonesia. Itu kadang-kadang lupa. Ya di bagiannya itu. Jadi eksplisit ke sana. Nah, ketiga, program populis luar biasa. Ya, MBG. Perlu dilanjutkan enggak? Koperasi Merah Putih. Nah, food estate, energy estate.
Tapi persoalannya lack konsep. Jadi kalau kita bicara tentang strateginya itu seperti apa? Bahkan menurut saya menjadi anti intelektual di dalam konteks bagaimana strategi MBG. Sepertinya kita kok gagap. Sehingga kalau ditanya, oh iya kan cuma 1.000 yang sakit, 1.000 yang kena keracunan. Gak peduli. Karena kesalahan konsep. Artinya apa? Program-program populis itu cara pandangnya sebatas proyek. Siapa mendapatkan apa? Karena kayak gitulah politisi itu senang banget mengutip teorinya Laswell, who get what, when and how. Siapa mendapatkan apa dan bagaimana, berapa dan bagaimana. Tapi masih tetap ada land grabbing, sea grabbing, semuanya masih di dalam proses itu. Padahal kalau kita bicara tentang civil and political, nanti di demokrasinya civil and political liberties masih menyisakan beberapa anak muda kita masih hilang hari ini. Muhammadiyah sedang mengurus, membantu mencari, karena ada yang 1 bulan masih hilang dan sebagainya. Nanti nama-namanya bisa, saya pikir itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi posisinya di LHKP Pak Busro itu sedang bekerja untuk itu. Terakhir, yang saya lihat dari semua analisis dari PSGR ini, itu gender blind. Gender blind itu enggak bicara tentang perempuannya, karena yang bicara lanang kabeh. Jadi isu stunting, KDRT, violence against women, anak-anak SMP minta dikawinkan karena penggunaan internet, kematian ibu melahirkan, kematian anak melahirkan, ya. Dan terutama kalau kita bicara tentang internet crime untuk anak-anak. Di Australia itu yang namanya sosial media sampai umur 16 tahun dilarang menggunakan sosial media. Sudah ada undang-undangnya sekarang di sana. Australia, ya, penggunaan. Dan sekarang internet crime ini bagi anak-anak ini luar biasa di dalam konteks itu. Larinya ke pinjol, judol, pornografi. Nah itu. Yang satu lagi, sejauh mana penyelesaian masalah penyintas. Focal point Menteri Pemberdayaan Perempuan itu tidak punya power, tidak punya budget. Ini persoalan. Walaupun ada menteri, ada wakil menterinya kan istrinya Ahok. Ya, dalam konteks itu. Nggak tahu kapan dia bicara perempuan, tapi ya sudahlah. Pokoknya di Indonesia itu kalau Anda berjuang untuk bangsa negara nggak akan diangkat. Tapi kalau berjuang untuk partai itu menang, lah baru kemudian ada posisi-posisi. Nah, jadi persoalan dengan itu paralegal, ya, yang khusus bicara tentang gender. Ini kurang gitu ya di dalam konteks itu kalau kita bahas tentang bagaimana tentang paralegal, pendampingan korban, pemulihan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan gitu ya, terutama korban kekerasan seksual, KDRT dan seterusnya. Nah ini sepertinya agak hilang di dalam percaturan yang semuanya hingar-bingar yang lain. Ya masih 1 tahun tidak apa-apa, tapi ingat kembali bahwa ini perjuangan kita-kita, separuh dari bangsa ini adalah perempuan. Ekonomi perempuan, saya dulu pernah jadi ketua safety net project perempuan di awal reformasi zamannya Gus Dur. Seperti itu saja 80% itu proposalnya laki-laki. Perempuan yang nggak ada cara pandang yang seperti inilah. Ini jadi menjadi sangat penting ya. Apakah kemudian bagaimana ini sebetulnya gender mainstreaming yang dibangun karena ada undang-undangnya ke gender mainstreaming. Tapi beberapa waktu lalu saya ke daerah-daerah juga nggak jalan. Jadi so what? Arah regulasi yang saya lihat masih kalau tadi international diplomasi menurut saya masih di dalam kerangka legitimasi ideologi kapitalisme. Di dalam kerangka mendapatkan legitimasi dari liberalisme di dalam konteks itu. Sehingga kalau kita stand up sendiri dengan Pancasila kita di mana posisinya, ya, baik itu dari poros Jakarta Beijing maupun poros Jakarta Washington. Demokrasi emang elitis, mau pakai Schumpeter maupun yang lain. Jadi mengharapkan people sovereignty agaknya jauh karena demokrasi itu adalah sebetulnya wajah politik dari liberalisme tadi. Sejauh mana mereka tidak memenangkan kepentingan rakyat, bahkan kriminalisasi aktivis
aktivis itu yang seringkali juga pakai statement dibiayai asing. Negara aja dibiayain asing, kan utang-utang asing ini bukan negara biayain asing. Apa kayak gitu ya? Apalagi NGOs. Makanya sejak saya di KPU dulu, kita bicara dengan Komisi 2. Tolong kasih dana LSM, NGOs. Kenapa? Supaya mereka tidak menjadi double agent. Kalau dibayar oleh USAID, sekarang udah nggak ada USAID, OSAID, Uni Eropa dan sebagainya. Nah, satu lagi yang kelihatan, reinventing kelembagaan. Penting nggak sih? Kabinetnya gemuk. Ini nanti yang tentara bicara batalion teritorial pembangunan, satgas-satgas, koperasi merah putih. Ini sebetulnya reinventing atau untuk apa? Jangan hanya untuk kemudian melaksanakan cara pandang seperti proyek. Dulu beberapa undang-undang layak anak untuk kabupaten itu, salah satu mereka yang bikin juga kayak gitu. Bikin organisasi baru. Saya bilang ngapain? Manfaatkan dulu lagi Dharma Wanita PKK. Sudah ada kok. Kalau bicara tentang layak anak, tentu saja ibu-ibu yang berperan. Nah yang seperti itu. Tapi ini kan banyak, kita bikin satgas ini, batalion ini, batalion itu. Lah menurut saya itu nggak penting. Manfaatkan first track dari lembaga. Terakhir jadi hentikan program populis yang tidak ada akademik ininya. Akademik, maksudnya naskah-naskah akademik yang ini. MBG, Food Estate, Energy Estate. Beberapa waktu lalu saya dari dulu sih sebenarnya dengan kawan-kawan dari ITB, energi manfaatkan sekarang yang paling murah itu adalah solar energy. Nah itu menjadi penting. Urusan korupsi dan sebagainya nanti mungkin kawan-kawan lain-lain akan bicara. Lindungi civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik. Kalau tadi ya di dalam buku ini disebutkan demokrasi di dalam konteks itu. Kompetisi tanpa kekerasan, partisipasi penuh, dan civil and political liberties. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Husnul Maria, lewat 3 menit nggak apa-apa. Iya. Sekarang kita ke mana dulu? Ke hukum dulu ya. Baru kita lihat nanti terus kemudian ada dari militer, terus ada prospek. Saya kalau manusia merdeka saya hidup saya bingung mendefinisikannya sekarang. Semua diurusin soalnya sama. Enggak, Pak Gatot enggak. Beliau ini ya. Oh, enggak politik, ini dari politik ke politik, jangan nanti dulu ya. Sekarang dari hukum. Silakan Bung Refli. Tes, keren cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau soal hukum ini ada 2 hal ya, two side in one coin, law enforcement sama prevention. Tentu saya akan bicara law enforcement. Yang kedua apa yang harus diperbaiki? Substansi, institusi, atau aktornya, atau budaya hukumnya, legal culture-nya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari sisi penegakan hukum, percaya nggak kita bahwa pemerintahan Prabowo ini memang fully ingin melakukan law enforcement terhadap apapun, terutama hal-hal yang sifatnya memang perlu ditegakkan seperti pemberantasan korupsi. Nah itu kan harus ada ukurannya. Karena untuk menegakkan hukum yang benar, maka tidak ada cara lain, kita harus memperbaiki institusinya, kita harus memperbaiki orangnya, substansinya bila perlu, dan lain sebagainya. Nah kalau dari sisi substansi misalnya undang-undang perampasan aset, itu sampai sekarang kan maju mundur. Padahal kalau misalnya Prabowo punya political will, ya sudah dia perpukan saja, selesai. Kan kadang-kadang perlu dorongan seperti itu. Kalau dia misalnya merasa bahwa institusi kepolisian, kan ada isu begini, kepolisian masih dipegang oleh geng Solo ya kan, kemudian KPK masih dipegang oleh geng Solo, yang bisa dikuasai adalah Kejaksaan Agung dan BIN. Kenapa kemudian tidak dilakukan langkah-langkah yang keras untuk mengganti sosok-sosok di situ? Nah saya pura-pura tidak tahu interrelasi politiknya Bu Husnul ya, tapi saya bicara tentang hukumnya saja. Nah karena itu menurut saya itu yang harus kita lihat ya. Tetapi jangan lupa perbaikan institusi yang sudah di depan mata yang kemudian sepertinya akan melemah, yaitu reformasi kepolisian. Saya heran sampai sekarang kemudian itu tidak muncul yang namanya tim reformasi kepolisian. Malah yang muncul adalah di dalam kepolisian sendiri. Nggak mungkin kan jeruk makan jeruk. Sehingga saya khawatir ya bahwa Prabowo tidak cukup energi lagi, tidak cukup kuat lagi untuk mendorong reformasi kepolisian. Termasuk di ring-ring 2-nya, di ring-ring 3-nya. Jadi perintah Prabowo-nya nggak kuat,
Lalu ring 1, ring 2 dan ring 3-nya tidak mau melaksanakan. Karena reformasi kepolisian itu artinya sangat mengurangi kenikmatan institusi polisi yang sudah sangat powerful di dalam era reformasi ini. Saya menganggap bahwa berapa kali saya katakan kan Prabowo muncul dari sebuah sistem pemilu yang korup, comberan. Tapi saya berharap dia jadi unenlightened leader, menjadi pemimpin yang tercerahkan. Tapi faktanya adalah 1 tahun ini saya belum melihat bahwa Prabowo adalah pemimpin yang tercerahkan, enlightened leader. Kita masuk ke dalam kasus konkret misalnya, kasus Kang Rizal, ijazah palsu. Itu kan sudah sampai pada pintu gerbang yang kejelasan sebenarnya. Dengan dikeluarkannya salinan ijazah KPU Solo, KPU DKI dan KPU Pusat, itu sudah mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan RRT, Roy Rismond dan Dr. Tifa, itu benar bahwa ijazah itu palsu. Kan dengan berbagai metode, dengan pangkalan datanya adalah foto Jokowi yang ada kumisnya, ada kacamata dan lain sebagainya, Roy Suryo dan teman-teman berkesimpulan 99,99% itu palsu. Nah sekarang ada bukti baru bahwa itulah yang memang yang didaftarkan ke KPU Solo, ke KPU DKI dan ke KPU nasional. Jadi tidak ada keraguan lagi. Saya sedang mendorong Forum Purnawiran TNI untuk melaporkan ini kepada Bareskrim bahwa ada bukti-bukti baru, ada fakta-fakta baru. Jadi tidak hanya mempertanyakan perkembangan kasus, tapi melaporkan itu. Konon katanya sudah bersedia, cuman saya harus lihat lagi mereka mau mempertanyakan atau melaporkan. Beda. Kalau mempertanyakan ya nanti dijawab, tapi kalau laporan harus ditindaklanjuti karena ini betul-betul sebuah fakta baru. Nanti Kang Rizal sama-sama kita dorong mereka untuk diingatkan. Lalu soal yang lain juga kalau kita bicara mengenai hukum yang berkenaan dengan politik, kan selalu ada isu-isu mengenai ketidakjelasan misalnya ijazah Gibran. Padahal mekanisme hukum tata negara sudah bisa disediakan. Kalau memang ada hal seperti itu, DPR kan bisa bertindak untuk membuat inquiry tim inquiry-nya untuk melakukan proses penyelidikan berupa hak angket. Nah ini secara politik memang sulit, tapi kan saya bicara jalan hukumnya dulu, sehingga nanti ada kejelasan. Roy Suryo hari ini ke Sydney kemarin untuk melihat apakah betul-betul Gibran Raka Buming Raka itu adalah lulusan dari UTS Insert, tetapi yang harus kita pahami adalah dua data antara KPU dan Setnek itu berbeda. Dan ini aneh. Karena ini adalah data dari institusi yang sangat representatif untuk calon wakil presiden, yaitu KPU, dan untuk wakil presiden adalah Setnek. Kok bisa beda datanya? Karena di Setnek itu UTS Insert itu ditaruh di terakhir 2007-2010 seolah-olah Gibran itu pasca sarjana. Seolah-olah. Karena ditaruh setelah S1. Sementara di KPU itu disetarakan cuma SMA saja, itu pun questionable. Karena ternyata dianggap setara dengan kelas 12. Oh, kalau kelas 12 kan bukan SMA namanya. Nah, itu yang harus kita lihat ya. Karena itu menurut saya hal yang konkret yang tetap harus kita dorong itu AMGJ, apa? AJMG atau MGAJ. Apa itu? Makzulkan Gibran, adili Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kita ke Pak dulu ya, Pak Farul Razi dulu ya. Silakan Pak Farul Razi langsung. Kurang 10 menitnya, kurang 10 menit. Oh, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mulai saja dari tagline. Dibayangi rezim Jokowi, raport Prabowo merah. Saya ilustrasikan begini, ada sebuah film menceritakan tentang pengamanan objek vital. Ini betul-betul diamankan dengan baik, dibangun titik-titik kuat atau gate gitu. Tiba-tiba suatu waktu pimpinan gate 1 melapor dengan suara agak gemetar begitu ya.
Gate 1 aman, 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 selesai gitu. Setelah dimatikan di siaga melaporkan, oke laporan diterima, selesai. Begitu selesai ditutup, semua berteriak. Sedang di apa istilahnya? Di kooptasi atau Diambil alih. Iya. Disandra, dia sedang disandra. Segera ambil langkah-langkah mengamankannya gitu. Kalau orang yang nggak tahu pasti berpikir, loh kenapa kok tahu disandra? Dia nggak bilang dia disandra kok. Tapi semua tahu bahwa suara itu bukan suara dia yang seperti itu. Dia orang yang ngomong menggelegar, bukan gemetar ketakutan, satu. Kemudian kedua, dia itu mestinya melapor tiap jam ganjil. Ini kok bukan jam ganjil dia lapor. Ketiga, format laporan nggak seperti itu. Format laporan mestinya gate 1 dalam keadaan aman, ulangi. Gate 1 dalam keadaan aman, selesai. Jadi tanpa dia bilang dia disandra, semua orang sudah tahu dia disandra, segera mengambil langkah-langkah pengamanan. Karena tidak sebiasa apa yang dia tampilkan. Begitu juga kami melihat Prabowo. Mohon maaf ya. Tiba-tiba dia salaman dengan Pak Jokowi seperti orang ketakutan, hampir cium tangan, hampir ya, mungkin tidak sampai cium tangan. Tiba-tiba memuji Pak Jokowi berselangit dengan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih, ngambil nyanyi-nyanyi. Bukan tipenya Prabowo itu. Kemudian setelah itu juga melakukan upaya-upaya gerakan-gerakan yang mestinya dia lakukan tidak berani dia lakukan. Bukan Prabowo itu. Prabowo tidak seperti itu. Prabowo bukan penjilat. Menghadapi pimpinan tingkat tinggi saja, pimpinan negara lain dia dengan tegar, suara dengan badan tegak, bukan dengan menunduk-nunduk. Sehingga kita katakan Prabowo disandra. Kita harus melakukan sesuatu untuk membebaskan dia dari penyanderaan itu. Itulah kemudian dilakukan oleh FPP TNI. Apa yang terjadi? Disandra oleh siapa? Kita yakini saja bahwa disandra oleh sebuah kesepakatan yang kita tidak tahu apa bunyi kesepakatannya. Tapi perlu kita ingatkan Pak Prabowo, Pak, satu sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Bapak enggak utang budi kepada Jokowi, Pak. Jokowi yang utang budi ke Bapak. Karena dia cawe-cawe memenangkan Bapak bukan karena dia sayang sama Bapak. Tapi karena dia mau titip anaknya jadi wakil presiden. Kedua Pak, menurut Islam, agamanya Bapak dan Bapak kan Islam yang taat meskipun pengetahuan agama sama aja dengan kita mungkin ya. Tapi dia Islam yang taat. Bahwa menurut Islam, menepati kesepakatan janji itu adalah mutlak harus dilakukan. Tapi kalau kesepakatan atau janji itu membawa kemudaratan, kemudian berlawanan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Mungkin pada saat Bapak membuat kesepakatan, Bapak belum tahu bagaimana Pak Jokowi, mungkin Bapak tahu mungkin bohongnya sedikit, padahal setelah Bapak ketemu lama, Bapak tahu bahwa bohongnya luar biasa banyaknya. Mungkin sebelum pada saat Bapak buat kesepakatan, Bapak tahunya ada korupsi sedikit. Tapi kan belakangan Bapak bilang, ternyata setelah melihat korupsi Indonesia, saya lihat sangat-sangat dahsyat, apa gitu istilah dia ya. Kalau gitu kesepakatan nggak perlu apa ikuti lagi Pak. Itu sudah melanggar syariah, membawa kemudaratan, mestinya Bapak kembali kepada tampilan Bapak yang sungguhnya sebagai seorang Prabowo, bagaimana membawa bangsa ini mengatasi hal yang sangat tidak baik-baik saja di Indonesia ini. Namanya sudah terangkat di internasional karena Bapak banyak melakukan pendekatan-pendekatan, tapi di Indonesia tolong dibenahi Pak. Lupakan saja kesepakatan-kesepakatan yang jelek itu, yang betul-betul akan menjerumuskan Bapak dan menjerumuskan bangsa ini. Karena itu membawa kemudaratan dan juga berlawanan dengan syariah. Itu tolong Bapak pegang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perpaduan antara jenderal dengan menteri agama. Jadi yang pertama tadi adalah strategi pemahaman secara operasi militernya. Yang kedua ditutup dengan tausiah dari Pak Fahrul Razi ya. Oke. Iya, periodenya lupa, zamannya Pak Jokowi, pokoknya menteri agamanya juga ya. Oke,
Bang Saidi dulu. Nanti setelah itu kita panggil Puang Saidi dulu dan habis itu Puang Mulyadi dulu. Iya. Selama Bugis jangan saling mendahului ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengingat kembali tadi bahwa kita harus sadar reformasi 98 hasilnya adalah menyerahkan kekuasaan kepada oligarki. Itu hasil reformasi 98. Bisa kita berdiskusi tapi faktanya itulah. Oligarki sudah menguasai hukum, mengendalikan partai politik, mengambil sumber daya alam, dan semua sudah dikendalikan, LSM juga dikendalikan. Itulah hasil reformasi. Dan saya pikir aktivis 98 harus sekali-sekali mengakui kesalahan ini. Kan sekarang mereka yang berhasil menghidupkan pengadilan negara, padahal mereka lah yang menyerahkan negara ini ke oligarki. Itu yang pertama. Dan ini yang harus jadi agenda Prabowo. Dan saya pikir Bu Husnul tadi sudah menyatakan bahwa di buku Paradoks Prabowo itu sebenarnya. Ya. Oh, saya agak hafal udah. Tapi masih lebih hafal ayat-ayat penting di Quran lah. Nah, ini saya ingin menceritakan Pak Prabowo tadi kan banyak sekali nih. Ini saya dari dulu saya menyatakan Pak Prabowo ini menyelesaikan negara bagaikan memakan bubur panas. Karena ada ininya otaknya Rambo, hatinya Rinto. Sehingga memakan bubur panas. Tapi di 4 agenda bubur panas yang dia makan, saya katakan 1 pemberantasan korupsi, 2 pengambilan sumber daya alam, 3 adalah mengendalikan oligarki, 4 adalah memberantas geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Nah, problemnya ini yang 3-tiganya saya lihat ini masih dimakan. Yang bisa jadi basi, menjadi bubur basi adalah tentang reformasi Parcok. Itu bisa jadi bubur basi. Dimakan keracunan, tidak dimakan busuk. Nah, itu yang kita harus ingatkan Pak Prabowo. Pak, sebentar lagi kalau Bapak masih takut terus mereformasi Polri, maka ini menjadi bubur basi. Pada saat itu bubur basi tidak ada obatnya lagi. Karena Bapak makan keracunan, mau dibuang juga ada karena dia berkuasa susah sekali. Nah, itu yang kita harus ingatkan Pak Prabowo, dan saya bisa menduga bahwa memang ada kendala besar terhadap reformasi Polri ini. Betapa semangatnya beliau, tapi setelah Kapolri membentuk tim reformasi Polri yang harinya sama, tanggalnya sama, 17 September, terus Pak Jokowi datang tanggal 4 Oktober di Kertanegara, langsung kayaknya bubur itu dilarang dimakan oleh berdua ini. Dan kelihatannya Pak Prabowo juga sendok yang mau disiapkan untuk memakan itu Ahmad Doviri, hilang tuh sendoknya, nggak tahu di mana sekarang. Nah, ya, jadi bubur panas ini bisa basi nih. Nah, itu yang kita harus ingatkan Pak Prabowo. Kalau ini basi, maka kepercayaan semua tadi itu harapan. Tadi kan hanya 52% yang menganggap bahwa masih ada harapan. Itu langsung bisa anjlok. Bisa anjlok jauh sekali. Nah, kemudian jadi tentang bubur basi ini, saya bilang reformasi Polri ini bubur basi. Kita mau bisa jadi bubur basi. Ya, saya terinspirasi ceritanya Bung Edi Mulyadi. Jadi ada 4 parcok yang ngobrol di restoran. Parcok pertama menyatakan, jangan sampailah kita direformasi dibawa kementerian atau lembaga. Itu yang paling dia takutkan. Parcok kedua ngomong, udahlah, nggak usah takut. Kita kan memenangkan Prabowo. Nggak mungkin lah Pak Prabowo melakukan menyingkirkan kita. Itu parcok kedua. Parcok ketiga menyatakan, iya, tapi kan kita 2 kali mengalahkan dia. Ini parcok ketiga. 2 kali mengalahkan dia 2014, 2019. Nah,
Parcok keempat, udah bubar-bubar, bahaya nih katanya. Nah itulah kira-kira gambaran cerita 4 parcok tentang perannya terhadap Prabowo. Nah ini yang harus diingat di ini terus. Siapa tahu cerita itu benar. Cerita benar. Jadi Pak Prabowo kalau mendengarkan 4 parcok ini, harusnya Pak Prabowo mendengarkan parcok ketiga. Oke, lu kalah menangkan saya sekali, tapi lu kan ngalahkan gua 2 kali. Ya kan? Nah, itu yang harus. Jadi Pak Prabowo harus mencari parcok ketiga itu. Dan saya pikir parcok ketiga itu masih ada. Nah, jangan juga parcok keempat, karena bubar dia kembali ke Trunojoyo melapor, Pak begini kejadiannya. Nah, itulah kira-kira cara. Nah, kalau Pak Prabowo tidak lagi berani mencari sendok memakan bubur parcok, saya nyebutkan parcok bukan polisi loh Pak ya. Parcok itulah oknum yang memanfaatkan polisi, tapi bisa juga polisi, oknum tapi. Nah, memanfaatkan itu untuk apa namanya? Untuk memenangkan kekuasaan, dan itu fakta. Jadi saya katakan sederhana kok. Kalau saya kan nggak mungkin disuruh menginginkan parcok, sederhana. Satu, polisi, mereformasi polisi. Satu, bebaskan polisi dari parcok. Kedua, hentikan kegiatan parcok sebagai termul. Itu aja. Sederhana ini, jangan terlalu berpikir idealis. Ya, itu saja yang. Nah, posisi perannya aja itu, hentikan polisi dari, bersihkan polisi dari parcok. Ya kalau Kapolrinya juga memang parcok, ya apa boleh buat gitu kan. Ya, nah itu kira-kira di sana. Terakhir saya menyatakan, sepertinya kalau Pak Prabowo masih melakukan 3 agenda utama, dan tadi jangan membuang sendok untuk memakan oligarki, nah karena begini, pemberantasan korupsi itu pasti akan menyinggung Solo, jadi akan mati sendiri, nggak usah disinggung. Kemudian pengambilan sumber daya alam itu juga akan mengurangi kekuatan, karena oligarki ada di situ. Oligarki apalagi. Nah, terakhir saya cerita bagaimana sebenarnya sumber daya alam itu betul-betul dihabisi. Saya mau cerita tentang timah. Timah itu kita jaya zaman Belanda, jaya sekali. Kemudian diambil alih Orde Lama, Orde Baru, itu muncul penyelundupan yang besar. 45 sampai 77. Tahun 77, Pak Harto menugaskan Sudomo sebagai Pangkop Kaptip untuk melakukan operasi militer di sekitar Bangka. Bangka saat itu tambang masih di darat. Dan itu berhasil. Itu 90-an, itu timah neracanya hampir sama dengan Pertamina. Kekuatan keuangannya timah karena menutupi pertambangan. Apa namanya? Tidak ada ilegal. 98 bubar semua. Maka masuklah mafia yang dikendalikan oleh Bintang dan mantan Bintang. Oke? Nah, Pak Prabowo menemukan bahwa 2024 menemukan bahwa 80% timah itu sudah ilegal. Nah, itulah muncul bahwa ekspor timah terbesar adalah Singapura dan Malaysia. Padahal dia nggak punya tambang timah. Nah, yang ngirim ke sana ya Bintang mantan Bintang. Oke? Nah, itulah dia lakukan operasi militer sekarang. Para militer jangan heran, itu puluhan ribu tentara disuruh menjaga laut dan mencari semua. Nah, itu. Nah, saya berharap langkah ini dilakukan Prabowo di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan, itu harus dilakukan. Udahlah, kalau tentara nggak ada perang, udahlah perang lawan penyelundup aja lah dulu. Ya kan Pak Barus ya? Ya. Karena yang tadi, karena parcok belum bisa bersih ya, jangan dulu suruh dia gitu sebelum dibersihkan. Nah, itu kira-kira saya berharap Pak Prabowo teruskan makan bubur panas di korupsi, pemberantasan korupsi, dan kemudian pengembangan sumber daya alam, dan mengini oligarki. Kalau oligarki saya paham betul sedang beliau laksanakan, tapi jangan lupa, jangan sampai
bubur basi, parcok, itu Bapak biarkan. Karena itu menjadi buah si malakama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sekarang mulai Bapak Kudus. Nah, saya pertanyaannya. Karena bubur yang saya melihat dulu SOP Pak Prabowo memulai makan dari pinggir. Tapi kelihatannya kalau 3 ini enggak, dia langsung makan di tengah karena langsung mengambil yang besar. Mengambil yang besar karena sudah punya sendok. Pengambilan sumber daya alam dan ini kan ada Syafri Samsudin sebagai sendoknya. Nah, kemudian pemberantasan korupsi kan dipakai sendok Jampitsus. Nah, Borbaya muncul sebagai sendok baru. Ya kan, Pak? Sendok baru untuk menekan fiskal. Makanya diam aja Prabowo. Saya berharap Rosa menjadi sendok baru juga untuk memperbaiki BUMN. Yang saya bilang yang nggak ada sendoknya, mulai ada sendoknya kemarin Ahmad Doviri datang Solo membuang di Kertanegara sendok itu. Jadi saya menyatakan Pak Prabowo sudah Pak Jokowi datang ke Kertanegara tuh untuk mengambil sendok untuk memakan bubur panas parcok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya Bang Said itu sama dengan kesimpulannya Forum Tanah Air ya. Karena masih dibayangi rezim Jokowi dan kemudian kalau tidak bisa melakukan reformasi terhadap Polri ya sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa. Oke. Sekarang Kebetulan aja kali. oh kebetulan. Saya curiga. Oke, sekarang Dr. Muryadi. Nah, ini geng mana ini kalau ini? Hah? Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Hersu, Bapak Ibu yang saya muliakan terutama di luar negeri, yang berdomisili di luar negeri. Semoga sehat selalu. Saya bertambah semangat ya karena justru dari ya orang kita bangsa Indonesia yang berada di luar negeri yang ikut mengawasi ya kekuasaan ini, penyelenggaraan pemerintahan ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada pihak yang menaruh perhatian. Justru saudara-saudara kita yang banyak mengambil peran. Saya jangan sampai dalam negeri menganggap hal ini biasa-biasa saja. Di awal itu saya pernah katakan begini, Jokowi itu adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Ya. Mulai ini. mulai. Ada yang dengan pernyataan saya itu ada 2 video yang dibuat untuk mengklarifikasi. men-TO saya. Jadikan daftar pencarian orang DPO. Itu ada 2 video yang dibuat itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya tahu konsekuensinya, saya tahu risikonya. Cuma ada yang bertanya, apa neraka ini neraka kebetulan? Saya bilang tidak. Sama dengan yang dibuat, buku yang dibuat itu Armada Hantu. Itu bukan armada hantu. Itu operasi intelijen yang dibuat dalam bentuk novel. Oh, Ghost Flight ya. Kira-kira gitu. Nah, sama dengan ini. Jadi Jokowi itu adalah hasil operasi intelijen tingkat tinggi. Jadi para penghuni neraka membuat skenario mengirim orang terburuk. Itulah Jokowi. Sebenarnya ya yang saya mau katakan. Nah, jadi memang agak berat ya. Pertanyaan saya ingin bahas dulu nih. Karena kan sudah beberapa hari ini, beberapa minggu ini di televisi, di media itu sudah banyak kegiatan untuk mengevaluasi rezim kita ya. Rezimnya Pak Prabowo. Ya sekedar tadi saya termasuk hasil evaluasi ini saya ikuti betul itu sampai akhir. Saya ingin memberikan legitimasi akademik bahwa hasilnya itu sebenarnya benar. Dalam teori politik, untuk mengukur keberhasilan suatu rezim itu ada 7 indikatornya. Ya, yang pertama itu kita harus lihat kapabilitas responsifnya. Sejauh mana apakah rezim politik itu merespon aspirasi-aspirasi politik yang penting. Ya kan? Kalau dia tidak merespon itu, misalnya ada tuntutan reformasi Polri, baru dia tidak tuntut, itu tidak bisa dianggap berhasil. Ya. Jadi saya tidak usah bulas satu-satu ya, karena di semua media para pakar hasil pengawatannya benar. Saya cuma memberikan legitimasi akademik bahwa apa yang dilakukan itu hasilnya itu benar, bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Artinya kalau dibawa ke kampus itu mendapat tidak ada penolakan itu, tidak ada resistensi.
Yang kedua adalah kapabilitas regulatif. Ini Mbak, apakah rezim itu yang mampu membuat orang patuh sama aturan? Ya tentu yang kalau dia melanggar hukum ya sikat, hajar, enggak usah ampuni. Ya kan? Makanya itu yang selalu itu teriak penegakan hukum itu. Nah, itu salah satu. Yang kedua, itu kapabilitas distributif dan alokatif. Apakah sumber daya yang tersedia itu yang hebat-hebat itu dipakai oleh rezim? Yang pintar-pintar itu rezim memakainya. Ya kalau yang dipakai bodoh-bodoh ya itu tubuh tidak berhasil itu. Itu kapabilitas alokatif itu. Apakah orang miskin memiliki jatah gitu kan? Itu ada alokasi, karena itu kebijakan diambil tadi ini harus menjawab, mencegah jangan sampai ada muncul begini. Kalau kamu harus kaya, kenapa kami mesti miskin? Kalau mau kaya, kaya aja, tapi jangan buat kami miskin. Nah itulah gunanya ada rezim itu tadi. Karena itu harus ada, ya harus diukur di situ kemampuannya dia untuk melihat apakah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan betul-betul digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Saya tidak yakin itu. Kenapa saya tidak yakin? Karena ada 3 aktor oligarki yang ada di Indonesia ini. Yang pertama tadi oligarki politik, itu badut politik. Yang kedua oligarki ekonomi, bandar politik. Dan yang ketiga oligarki sosial, bandit politik. Anda bisa bayangkan ini. Aktor politiknya Indonesia itu cuma badut politik, bandar politik, dan bandit politik. Tapi bukan Prabowo, rezim Prabowo yang buat itu. Rezim sebelumnya. Karena itu kan tidak ada reformasi, yang ada deformasi, pengerusakan itu. Yang pertama kali dirusak itu adalah Undang-Undang Dasar 45 itu. Diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002. Itu masalah hulu. Tapi kita tidak bisa bicarakan itu. Terlalu berat pembahasannya. Dan masih banyak orang yang pertahankan itu. Indikatornya aja. Yang kedua, yang selanjutnya, ya cara mengukur berikutnya itu dalam teori politik, itu kapabilitas simboliknya itu. Apakah polisi, tentara itu menjadi sesuatu instrumen penyatuan itu? Misalnya gini, kalau kita sebut polisi, apakah kita nyaman? Apakah kita enak? Apakah kita aman? Apakah gini aja contohnya, sederhananya ya. Ada penolakan, ada mainan, ada guyonan, jangan pasang fotonya Gibran itu. Itu kapabilitas simbolik yang rusak itu. Ya, contoh aja. Jadi kalau sudah tidak mau dipasang foto itu, bayangin, Jepang ada kebakaran yang tertinggal di situ fotonya Kaisar dan ada anak, pemadam kebakaran harus menyelamatkan 2 itu, foto dengan anak. Sekiranya, andai kata anak itu tidak berhasil diselamatkan, tapi mampu menyelamatkan fotonya Kaisar, itu hebat itu, pujian. Begitu hebatnya kapabilitas simbolik, ya kan? Lah kalau wakil presiden dibilangin bocil, dibilangi bocil aja itu sudah keluar dari mulut itu sudah tidak ada kapabilitas simboliknya itu, ya kan? Si pupu papa, setiap hari kan pupu papa, itu tidak ada kapabilitas simbolik itu, Pak. Ya itu contoh sederhana aja. Terus kapabilitas, ya kapabilitas ekstraktif. Apakah sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia? Saya kata, apakah Bang Hersu ini kan baik di mata saya nih, pinter. Tapi Bang Hersu kan tidak pernah dipanggil di istana kan? Karena saya bukan lulusan Universitas Ruko. Lah bukan Mas. Gitu. Itu yang jadi. Iya, atau Pasar Pramuka ijazahnya. Ya. Itu aja sebenarnya. Makanya ini saya bilang. Jadi kalau saya, ukuran saya sebagai akademisi di bidang ilmu politik, saya hanya cukup mengamati orang-orang pintar itu, ditarik tidak masuk di istana itu. Presiden Amerika, lawan politiknya waktu kampanye, dibilangi you monyet. Karena mukamu itu penuh itu kan, mirip monyet. Setelah terpilih jadi presiden, dipanggil tadi, kau bilangi saya monyet kan? Ini yang pendukungnya tadi marah ini, wah udah ini kamu kesempatan kamu balas dendam. Kau sudah jadi presiden. Oh, udah begitu Pak. Dia bilang saya monyet itu karena saya calon publik. Nggak boleh saya marah gara-gara dibilangi monyet. Terus kenapa kau panggil dia? Saya panggil dia
Karena saya percaya dia bisa menjarakan rakyat Amerika. Nggak ada dendam. Karena memang kemampuannya tadi. Ini rezim ini dia sudah tahu, tapi karena dia nggak mau dikritik kan. Padahal kritik itu penting loh. Karena kritik itu berat, Pak. Punya kemandirian, punya kemampuan menganalisa. Tapi Pak Prabowo udah ngaku kok, katanya kalau malam-malam suka nonton podcast kritis kata Pak Prabowo Yes. gitu. Nah, itu nanti di ujung saya berikan resep. Oke. Sebab kalau dia tidak lakukan dua hal ini, Iya. hampir pasti Prabowo jatuh. Oke. Nah, menarik ini. Ini prediksi, tapi saya simpan di akhir dulu ya. Oh, di akhir. Jadi sumber daya manusia tidak itu aja, apalagi sumber daya alam. Tambang di mana? Ya hilirisasi. Artinya apa? Penderitaannya ada di hilir. Untungnya ada di mana? Untungnya ada di negara lain. Apakah itu program hilirisasi itu? Tidak ada, tambang itu mensengsarakan rakyat itu. Nanti selesai itu bencana yang muncul itu. Jadi kalau kita bicara itu ya, itu bicara kapabilitas ekstraktif itu. Kemudian kapabilitas domestik. Ada enggak jaminan kestabilan? Hampir semua kekuatan politik saling berlawanan sekarang. Ya percaya, coba lihat saya P3 itu, sudah jadi rebutan. P3 itu diadu-adu, enggak tahu partai mana lagi itu perebutan. Karena baru tahun pertama sudah dipikir 2009 Pak. Padahal koalisi itu adalah kejahatan politik loh. Makanya saya bilang tadi di Indonesia tidak ada koalisi itu, yang ada persekongkolan jahat, yang ada permufakatan jahat. Teori politiknya tidak begitu koalisi, Pak. Masa ada koalisi dilakukan sebelum pemilu? Itu bagi-bagi kekuasaan namanya itu. Itu kejahatan itu, Pak. Kalau Anda belajar ilmu politik kepada saya ya. Tapi kan Anda tidak mau belajar ilmu politik kepada saya. Itu masalah besarnya itu kan. Jadi iya masalah dia bukan masalahku. Kalau masalah nanti jadi masalah kalau dia mau belajar sama saya tidak mau ajari dia. Itu kan, itu. Jadi kapabilitas domestik, kapabilitas internasional. Oke, selama ini kita jatuh. Pertanyaannya, apakah Prabowo ke luar negeri itu? Saya juga bangga, terus terang. Saya melihat presiden saya itu dia mampu memulihkan harga diri saya sebagai bangsa Indonesia itu. Saya puji Pak Anu itu. Cuma satu pertanyaan saya sebagai akademisi. Itu diplomasi. Itu bukan internasional. Itu ada kepentingan nasional. Mampu enggak memenangkan kepentingan nasional kita? Kalau tidak mampu memenangkan kepentingan nasional kita, enggak ada gunanya. Kita kalah dalam diplomasi. Meskipun kita berpelukan jabat tangan itu apa atau apa. Jangan-jangan kita cuma diberikan karpet untuk disuap, dirayu dan sebagainya. Jangan-jangan. Tapi kalau kepentingan nasional ada di situ, nah saya yakin. Tapi saya untuk rezim Prabowo saya belum melihat itu. Nah 7 itu ya, 7 itu sudah. Terus bagaimana Prabowo? Rezim Prabowo sekarang dia di dalam krisis legitimasi. Betul itu. Dia di krisis legitimasi. Dia memulai kekuasaannya dengan hasil pemilu yang bermasalah. Bukan KPU yang tetapkan, tapi Wali Songo. Itu MK. Wali Songo ya. Wali Songo. Wali Songo itu kan yang tentukan itu, bukan KPU itu. Itu dalam ilmu politik itu jatuh itu legitimasi itu. Yang kedua, ya, membikin kabinet ada rezim lama. Karena itu saya bilang tadi. Ada atau banyak? Ya saya jumlah itu kuantitatif. Ketika saya mengatakan ada itu kualitatif. Iya, oke. Bisa saja satu saya sebutkan, tapi itu sangat berbahaya kan. Nah karena itu saya bilang dia ada rezim lama. Karena itu saya persingkat, ya saya persingkat nanti saya ditegur Bang Hersu. Ini masalah waktu. Ya, rezim Prabowo hanya ada 2 caranya untuk selamat. Pertama harus cuci tangan, harus bersihkan semua rezim lama. Oh cuci tangan, saya pikir kayak Pak Jokowi sama Pak Luhut cuci tangan dari wus, bukan ya, beda ya. Sebenarnya itu bahasa saya. Pertama dulu ya. di awal waktu Pak Prabowo naik itu saya membuat di WA Group saya bilang ada 2 resep, hanya ada 2 cara Pak Prabowo bisa selamat. Yang pertama dia harus cuci mulut. Dia harus katakan kepada orang bahwa saya bukan rezim kelanjutan daripada rezim lama. Karena itu saya tidak boleh memikul beban. Ngapain saya jadi pembebas
dosa atau apa namanya? Iya, dosa mengampuni apa? Kau yang berbuat dosa baru saya yang tebus gitu, menebus. Enak aja itu kan. Pokoknya tanggulangi dosamu itu kan. Seharusnya begitu itu kan. Jadi Prabowo harus cuci mulut. Saya katakan tadi cuci tangan. Sampaikan kepada orang, umumkan kepada seluruh negeri ini bahwa kami bukan rezim lama. Kami bukan bagian daripada kelanjutan rezimnya Jokowi. Kalau tidak, Anda tidak bisa itu. Terlalu berat. Kejahatan dilakukan oleh Jokowi itu sangat berat. Semakin dibuka, semakin terbuka, semakin Anda tidak mau mengakui itu. Tidak mau. Pasti terjadi itu. Karena itu saya minta lakukan cuci mulut. Yang kedua, ini di WA Group ya. Kalau sekarang saya ganti cuci kaki. Tapi dulu saya bilang cuci darah. Apa itu cuci darah? Jangan sampai terkesan bahwa Prabowo itu anti demokrasi. Karena itu salah satu kehebatannya Prabowo kemarin, dia tidak menetapkan darurat militer, darurat sipil. Seandainya darurat sipil saja hancur dia. Kenapa? Karena gerakan pro demokrasi dan yang lain-lain mengincar itu. Ingin buktikan bahwa Prabowo itu anti demokrasi. Dia pro kekerasan. Dia melibatkan kekerasan koersi dalam menangani aspirasi itu. Itu yang mau dipancing ke arah sana. Dan alhamdulillah saya melihat Prabowo ini bersyukur saya lihat karena dia mampu mencegah itu. Karena menurut informasi di rezimnya sendiri ada yang mengusulkan itu. Saya bilang di luar, jangan itu usulan gila itu. Kecuali kalau mau gali kuburnya sendiri silakan. Itu keberhasilannya untuk Pak Prabowo itu. Dan dia menyampaikan kepada publik, silakan sampaikan aspirasinya itu kan. Itu luar biasa itu. Nah, disinilah posisinya kesulitannya Pak Prabowo karena dia harus cuci mulut dan cuci darah. Iya kan? Iya kan? Nah, sementara di dalam tubuh rezimnya tadi itu ada oposisi. Yaitu tadi bagian daripada rezimnya Jokowi yang selalu dituntut bersihkan itu. Nah karena itu Bang Hersu saya mau tutup gini, ini prediksi saya ya, tahun pertama itu masa pemakmuman, kita maklum. Sudah lewat nih ya. Ya 1 tahun. Satu masa kedua kalau Prabowo tidak berhasil melakukan 2 tadi yang saya resepkan, sudah muncul kemarahan. Dan ingat, yang marah itu adalah termasuk pendukungnya. Karena pendukungnya inilah yang sebenarnya yang marah terhadap yang kotor-kotor tadi itu, beban itu. Seperti Bang Saididu. 24 karat. 24 karat. Pendukung 24 karat. Sebagai besar di sini. Dia bukan penjilat. 2014-2019 ya. Nah yang saya mau bilang gini, ini kan salah satu penyakitnya ini, rezim itu kalau berkuasa, temannya yang loyal tidak dipanggil Pak. Penjilat yang panggil. Iya, akibatnya dia tidak bisa jamin dia kekuasaannya, itu bahayanya itu. Padahal ada dalil yang kuat. Ketika orang-orang baik berkumpul, maka orang-orang buruk bepergian. Jadi ketika orang-orang buruk berkumpul, maka orang-orang baik bepergian. Tinggal memilih itu tadi. Nah kan penilaian saya ini kan manusia merdeka ini orang baik. Kenapa tidak dipanggil bersihkan itu? Kalau saya pemimpin rezim saya panggil, Bang Saididu, ngapain kau ngomong di luar? Ya kan? Bantu saya di sini sikat habis itu. Begitu Pak. Selesai itu. Kujadikan postur. Jadi maksudnya gini, itu Rousseau mengatakan begini, saya menulis risalah ini karena saya bukan pejabat. Kalau saya pejabat hanya ada 2 yang saya lakukan. Saya sikat habis itu, saya melakukan itu atau saya diam. Nah ini sekarang terlalu banyak omong-omong Pak. Habis banyak ngomong-ngomong, menulis lagi. Ada menteri menulis di Kompas Pak. Saya tidak bisa bayangkan itu. Apa waktunya itu? Ngapain kamu menulis di Kompas? Udah banyak orang pinter itu kan. Iya kan? Lakukan saja apa yang kau lakukan itu. Kira-kira gitu ya. Karena itu tahun kedua itu sudah mulai. Artinya 2026. 27 itu kesempatan terakhir dikasih Prabowo. 28 tidak ada lagi kesempatan. Karena tahun 2028 itu masa di mana tidak ada lagi loyalitas kekuasaan.
Mereka akan mencari perahu tempat di mana mereka untuk menjamin kelangsungan berikutnya itu. Saya pastikan itu. Dan kalau Pak Prabowo tidak bisa memenangkan 2026, 27, 28 simpati, hampir pasti kalau dia masuk 2029 dia kalah telak. Catat aja omongan saya ini. Yes, Ya. oke kita catat hari ini ya. Ya, kira-kira gitu ya. Kalau dia mau masuk itu kalah telak itu. Ya. Tapi kalau dia mampu menginvestasikan di sini tahun 2026, 27, 2 tahun itu saja, tambah lagi 28, udah selesai. Aman Syaratnya dia. cuci mulut, cuci tangan, Ya. cuci kaki. Ya cuci, Iya. cuci, Cuci darah. cuci mulut, cuci kaki itu, Bang Hirs itu kan panggil aja semua. Apa susahnya ini? Bang Repli, kalau saya ya, ngapain biarkan ini semua? Saya panggil tadi, kan contoh Presiden Amerika kan, dibilangi monyet. Justru dia jadi perhatian, oh itu yang bilangnya saya monyet. Waktu kampanye itu kan, panggil dia, yang bilangnya saya monyet itu apa? Oh ahli keuangan Pak, dipanggil dia sini ke Gedung Putih, dijadikan Menteri Keuangan. Kenapa itu? Lah kalau kita di sini enggak, siapa yang kata-katain saya itu? Panggil, siksa hidupnya dia, siksa masa depannya. Itu kan pejabat jahat itu Pak. Karena Oke. itu kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik itu. Mantap. Jadi kalau Pak Prabowo, saran saya, siapa yang paling banyak keras suaranya panggil ke istana. Oke, kita catat Pak Mulyadi segera panggil ke istana. Ya. Kecuali saya ya. Iya. Kalau saya dipanggil tidak ada yang mengajar di kampus. Ya gitu. Oke. Makasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nggak akan buka tanya jawab ya, tapi karena waktunya kita juga sudah molor terlampau jauh dari jadwal, tapi saya kira ini paket lengkap tadi ini ada berapa? Ada 6 orang pembicara ya, udah cukup paket lengkap dan jadi panduan. Kita tinggal buktikan aja nih nujum-nujumnya terwujud atau tidak nanti. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Husnul Maria. Ini salah satu ini kita supaya nggak bias gender juga gitu ya. Oh gender blind, wah lebih serem kalau bias saja masih ini gender blind itu lebih serem lagi ya. Dengan Jenderal Farul Rozi, kemudian Jenderal ini bukan Jenderal ini Refli Harun, iya, terus manusia Merdeka Said Didu dan juga Bang Mulyadi. Ini kalau ada geng Solo ada geng Mas Antoni sudah. Ini ada geng Sulsel di ujung sana ya. Memang lagi rame geng Sulsel, ini belum ada yang mulai ngeramein aja, tapi iya Sulawesi. Nah, itu dia. Sama-sama geng Solo ya, satu geng Solo, yang satu geng Sulawesi. Sampai ketemu lagi. Saya Hirs Munarif mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oke. Oh, ada jumpa pers bersama dengan Pak Gatot Nurmantio juga. Ya, silakan. Forum Tanah Air ini adalah forum diaspora Indonesia yang ada di 21 negara di 5 benua ya, di 5 benua di 21 negara. Dan hadir bersama kita juga ini Dewan Pembina dari Forum Tanah Air Pak Gatot Nurmantio dan juga ada Ketua Harian Mas Doni dan Pak Safril gitu ya. Oke, tentu ada hal-hal yang ingin nanti teman-teman boleh nanyakan, tapi ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga dulu. Siapa dulu, Pak Gatot langsung atau Mas Doni dulu? Langsung Pak Gatot dulu. Yuk, monggo. Apa? Enggak, Mas Doni dulu dong menyampaikan, nanti baru Pak Gatot menambahkan ya sebagai. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Hari ini telah kita selesaikan acara rutin, acara yang sudah kita siapkan untuk mengevaluasi satu tahun kinerja Prabowo. Yang kami melihatnya ada, setelah tadi para tokoh-tokoh melihat ada 2 perspektif, ada 2 pandangan, itu yang membuat kaya, itu yang membuat lebih dinamis di FTA, Forum Tanah Air. Ada yang berpendapat masih mempunyai harapan, ada yang masih sudah memberikan nilai merah, rapot merah, ada yang masih berharap sungguh-sungguh agar pemerintahan ini menjalankan dengan baik. Di sini kami dengan ada pembina, penasihat Bapak Gatot Nurmantio akan memberikan arahan atau memberikan sepatah kata atau 2 kata atau memberikan pandangannya. Terima kasih. Baik,
Terima kasih ini kehadiran Pak Gatot. Ya, dalam acara tadi kita sudah ada diskusi dengan para pakar dan para ahli gitu. Dan di tengah kita ya tadi Pak Doni adalah ketua harian yang mewakili Pak Tata Kesantra dari ketua umum yang sedang berada di New York. Lalu juga ada Pak Radar ini tim kajian juga yang dalam melakukan angket ya, survei dari FTA, itu pengarahnya adalah Pak Radar. Saya Syafril Safian ya, sebagai ketua tim dari evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo. Lalu di samping itu ada juga Pak Medi ya. Nah, dalam hal ini tadi dalam diskusi hadir para ahli dan para pakar. Tadi Pak Antoni adalah pakar dari FTA, lalu juga ada Ibu Husnul, itu juga Dewan Pakar, lalu Pak Refli Harun juga Dewan Pakar, dan Pak Dr. Mulyadi, dan juga termasuk Pak Ersubeno Arif, ini adalah Dewan Pakar dari FTA. Lalu para ahlinya ada Pak Rizal Fadilah ini yang juga hadir, dan juga para ahli tadi yang hadir lagi tadi Pak, saya lupa, Ibu Nur Hayati, ya Bu Nur Hayati, Profesor Nur Hayati, ya itu kita laksanakan dari pagi sampai dengan siang ini, dan dari penjelasan dan diskusi atau pendalaman itu ada kesesuaian dengan hasil angket yang dilakukan oleh tim evaluasi. Saya sebagai koordinator berterima kasih sekali, dan tentunya seperti yang ada di layar, dibayangi rejim Jokowi, rapor Prabowo masih merah. Tadi data-data kita sudah uraikan bagaimana gandolan daripada Jokowi dan anaknya Gibran yang kebetulan menjadi wakil presiden. Ini menjadi gandolan yang mengikat kakinya Prabowo. Tentu kalau untuk lepas landas supaya Prabowo punya sayapnya lengkap gitu, sayap yang sebelah ini harus dia buang, ya, supaya ya harapan kita pada tahun kedua ini ada kenaikan rapor. Karena rapor yang sekarang ini cuma 5,5, naik 0,5 dari rapor waktu FTA melakukan angket pada satu semester. Sekarang menjadi 5,5 pada 1 tahun ini. Dan kajian-kajian kita tadi persis. Barangkali kalau dilihat tadi banyak sekali hambatan-hambatan yang menggandoli Prabowo sebagai presiden. Saya kira itu tambahannya Pak Ersu. Langsung Pak Prabowo atau Pak Radar? Langsung Pak Joko. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf saya tadi tidak ikut dari pertama karena saya di Bandung ada acara pernikahan putra-putrinya teman saya sehingga terlambat. Tapi saya menyimak semuanya, bahwa saya hanya menyampaikan saja bahwa apa yang dilakukan oleh Forum Tanah Air ini adalah suatu hal yang positif. Mengapa positif? Karena Forum Tanah Air ada forum diaspora, yaitu warga negara Republik Indonesia yang tinggal di luar negeri, berkarya di luar negeri. Sehingga evaluasi tadi yang disimpulkan tadi merupakan pengkayaan, karena mereka melihat kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini dari kacamata persepsi mereka dibandingkan dengan negara yang mereka berdomisili. Jadi pengkayaan ini yang, jadi ini semuanya disampaikan karena kecintaan mereka terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan tentu karena punya harapan bahwa negara ini semakin hari semakin maju. Adapun yang menilai merah, yang menilai baik, itu adalah variabel, ya, variabel yang tentunya ini ibaratnya kita memberikan cermin yang nyata kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk
bisa mengevaluasi dan memperkaya apa yang dilakukan. Banyak yang sudah dilakukan, tetapi memang negara ini kan multi kompleks ya. Multi kompleks sehingga kalau satu yang diutamakan tentu mengorbankan yang lainnya ada lagi. Itu suatu hal yang biasa, makanya pandangan-pandangan inilah yang memperkaya. Tapi saya menaruh hormat dan bangga walaupun diaspora ini tinggal di luar negeri, berkarya di sana, tetapi kecintaan terhadap negara ini sangat luar biasa dengan bentuknya forum ini, tentunya menggunakan perwakilan-perwakilan mereka yang ada di Indonesia seperti Pak Doni, Pak Safir, Pak Radar, Bang Hesu dan sebagainya. Dan kita juga sudah menyimak dari pakar-pakar mulai dari Profesor Refli Harun, Profesor Nur Hayati, Profesor Kusdul, ada Pak Fahru Roji, bahkan Pak Said Didu. Itu reformasi Polri seperti makan bubur basi. Sebenarnya kalau melihat memang dia setuju nggak direformasi, iya kan? Karena kalau direformasi berarti makan bubur basi dong gitu kan. Nah ini perlu diperjelas lagi tuh Pak Musad itu. Gitu. Nah, ini hanya sekedar jok-jok saja. Jadi pengkayaan ini saya pikir suatu hal yang positif sehingga masyarakat bisa mengetahui semuanya bahwa mereka juga punya saudara-saudara kita yang di luar negeri sangat mencintai negara ini dengan sungguh-sungguh dan mau meluangkan waktu dan pikiran untuk mereka masih menghasilkan yang terbaik. Saya pikir saya tidak punya kapasitas lagi untuk menjelaskan lagi karena sudah sangat lengkap sekali dengan pakar-pakar yang ada. Saya pikir itu aja, Pak Hersu. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk Bang Gatot? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.